mendesak KPK untuk segera memeriksa harta kekayaan Joko Widodo beserta kekayaan keluarganya, istrinya, anak-anaknya, menantunya, dan saudara-saudaranya dalam 10 tahun terakhir. Sebab rilis OCCRP itu dengan tegas mensiratkan banyaknya warga negara Indonesia dan dunia yang memberi perhatian atas seluk-beluk dan asal-usul kekayaan Joko Widodo dan keluarganya yang sangat fantastis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, tampaknya para pembenci Jokowi setelah mendengar pemberitaan yang dirilis oleh OCCRP itu, mereka sangat bahagia. Mereka berharap agar Jokowi sekeluarga bisa dijebloskan ke dalam jeruji besi. Mereka berharap bahwa apa yang dirilis oleh OCCRP, bahwa Jokowi adalah pemimpin terkorup di tahun 2024 kemarin, adalah sesuatu yang benar. Tetapi begitulah kumpulan manusia-manusia sakit hati, manusia-manusia yang gagal move on, manusia-manusia yang rasa bencinya itu tak dapat lagi diobati. Mereka ini katanya adalah mantan aktivis 98. Benarkah yang mereka suarakan ini adalah kebenaran? Benarkah bahwa yang mereka perjuangkan ini adalah sesuatu untuk mencapai keadilan? Jangan sampai ada tanda kutip di dalamnya bahwa mereka-mereka ini adalah orang-orang suruhan. Pemirsa sekalian, ketika mereka mendatangi KPK dan menuntut KPK untuk sesegera mungkin memeriksa Bapak Joko Widodo sekeluarga, mempertanyakan tentang kekayaan dari Bapak Joko Widodo sekeluarga, adalah sesuatu yang sangat jelas, yang mau membuktikan kepada kita semua bahwa mereka-mereka ini adalah kelompok-kelompok manusia yang gagal move on. Kelompok-kelompok manusia yang rasa sakit hatinya itu sudah akut. Kelompok-kelompok manusia yang saat ini sedang frustrasi melihat kebahagiaan yang dimiliki oleh seorang Joko Widodo dan keluarga. Saya hanya mau katakan bahwa rasa sakit hati, rasa benci, rasa dendam itu tidak baik jika dipelihara dalam kehidupan kita. Cobalah, jadilah pribadi yang bisa move on. Jadilah pribadi yang tahu bersyukur dan tahu berterima kasih. Orang-orang waras, orang-orang yang masih menggunakan logika akal sehat, mereka pasti akan berterima kasih kepada Jokowi. Kurang lebih selama 10 tahun beliau menjadi orang nomor 1 di bangsa ini. Ada begitu banyak pengorbanan, ada begitu banyak perjuangan, ada begitu banyak pembangunan, ada begitu banyak infrastruktur yang sudah dilakukan oleh Joko Widodo untuk membangun, untuk mensejahterakan dan memakmurkan bangsa dan negara ini. Di mana kira-kira logika akal sehat dari kelompok-kelompok yang katanya mantan aktivis 98 ini? Pemirsa, berikut ini saya masih melanjutkan pernyataan dari mantan aktivis 98, dan nanti di akhir video kita akan mendengarkan bersama-sama bagaimana anggota PSSI memberikan tanggapan terkait dengan klarifikasi yang disampaikan oleh OCCRP itu. Inilah cuplikan video selengkapnya. Ini kami sampaikan kepada Ketua KPK. Perihalnya segera usut tuntas dugaan korupsi Saudara Joko Widodo dan keluarganya. Sebagaimana termaktub dalam Undang Dasar 45, bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, sesuai dengan pasal 27 ayat 1 Undang Dasar 45. Atas dasar itu, kami bermaksud mengingatkan kembali kepada KPK agar dalam penegakan hukum untuk memberantas korupsi tidak tebang pilih, tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Siapapun sama di muka hukum,
termasuk mantan Presiden Joko Widodo dan keluarganya. Bahwa KPK berdasarkan undang-undang ditegaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK berasaskan pada kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan dasar itu, kami kembali mendatangi KPK agar menjalankan semua proses pemberantasan korupsi sesuai dengan asas-asas yang telah ditetapkan oleh undang-undang, termasuk dalam menindaklanjuti laporan kami 3 tahun yang lalu dan setahun yang lalu tentang dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, nepotisme, dan dugaan tindak pidana pencucian uang keluarga Joko Widodo. Bahwa mantan Presiden RI yang ke-7 yang kami laporkan KPK 3 tahun lalu bernama Joko Widodo telah disebutkan oleh lembaga internasional organisasi Crime and Corruption Reporting Project sebagai salah satu mantan presiden terkorup di dunia. OCC RP menyebutkan bahwa Joko Widodo secara signifikan melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, OCC RP juga menyebutkan bahwa Jokowi telah merusak lembaga pemilihan umum dan peradilan Indonesia yang menguntungkan ambisi politik putranya bernama Gibran Rakabuming Raka. Perilaku kekuasaan semacam ini patut diduga kuat telah dilakukan praktek KKN yang patut menjadi perhatian serius KPK agar pimpinan KPK yang baru dapat mengembalikan citra dan wibawa KPK kembali dan lepas dari stigma bayang-bayang kekuasaan mantan Presiden Joko Widodo. Berdasarkan hal-hal itu, kami pada Selasa 7 Januari 2025 kembali datang ke KPK untuk menyatakan bahwa 1. Menyayangkan pernyataan KPK yang tidak secara tegas menyatakan akan mengusut dugaan korupsi Joko Widodo maupun keluarganya terkait ramainya respon publik terhadap rilis OCC RP. KPK menyebut hanya menunggu laporan dari masyarakat terkait hal tersebut. 2. Sikap KPK yang lembut dan pasif ini bertolak belakang dengan kasus yang menimpa tokoh politik dari partai politik yang bukan pejabat negara. Padahal KPK seharusnya mengejar pelaku korupsi yang berada di lingkaran kekuasaan atau mereka yang berada di lingkaran kekuasaan yang dilaporkan oleh masyarakat karena ada kerugian negara yang diakibatkan. Untuk ketiga dan keempat, silakan Bung Ray. 3. KPK yang bersikap pasif terhadap kasus dugaan korupsi Joko Widodo telah menguatkan asumsi yang kuat bahwa KPK bekerja untuk kepentingan menyelamatkan uang negara, bahwa KPK bekerja bukan untuk kepentingan menyelamatkan uang negara, tetapi demi kepentingan menyelamatkan penguasa, mantan penguasa, dan bahkan oligarki di lingkaran kekuasaan. 4. Belum adanya laporan masyarakat seperti yang diungkapkan KPK adalah tidak benar. Sebab kawan kami aktivis Nurani 98, tadi sudah disebutkan tahun 2022 dan 2023 yang 4 yang lalu, telah pernah melaporkan dugaan KKN dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh keluarga Joko Widodo ke KPK pada tanggal 10 Januari 2022 dan laporan dugaan gratifikasi dan atau suap berupa penggunaan jet pribadi mewah oleh putranya yang bernama Kaisang. Selain itu, ada juga laporan dari TPDI pada tanggal 23 Oktober 2024. Disebutkan pula bahwa dalam persidangan mantan Gubernur Maluku Utara juga muncul istilah blok Medan yang disinyalir terkait dengan keluarga Joko Widodo. Jadi, KPK minta laporan seperti apa lagi padahal sudah banyak yang melaporkan Joko Widodo dan keluarganya khususnya kepada KPK. Maka dan oleh karena itulah kami dari Eksponen 98 yang tergabung dalam Nurani 98 yang memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional pada sejarah reformasi 98 mendesak KPK untuk segera memeriksa harta kekayaan Joko Widodo beserta kekayaan keluarganya, istrinya, anak-anaknya, menantunya, dan saudara-saudaranya dalam 10 tahun terakhir. Sebab rilis OCC RP itu dengan tegas mensiratkan banyaknya warga negara Indonesia dan dunia yang memberi perhatian atas seluk-beluk dan asal-usul kekayaan Joko Widodo dan keluarganya yang sangat fantastis. Pertama,
kita apresiasi ya klarifikasi dari OCCRP ya. Kalimat pertama dari rilis mereka itu adalah kami tidak punya bukti bahwa Jokowi melakukan tindakan korupsi. Ya. Itu adalah satu pernyataan yang clear dan itu harusnya disadari oleh masyarakat atau orang yang sudah salah membaca situasi atau orang-orang yang memang ingin memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan politik. Ya. Karena itu saya melihat, setuju dengan Bang Ade, ini kombinasi dua hal Bang Ade. Membaca, mempelajari sesuatu itu memang sesuatu yang biasanya malas dilakukan oleh orang. Ya. Apalagi kalau hatinya sudah diisi benci, diisi kebencian. Ya. Saya rasa ini memang residu dari hasil Pilpres kemarin yang mungkin membuat kelompok-kelompok politik kecewa karena merasa bahwa kandidat mereka tidak didukung oleh Jokowi dan akhirnya kalah, dan kemudian memobilisir suara-suara atau kelompok memobilisir para pendukungnya untuk ikut polling, sehingga itulah yang saya sebut sebagai barisan sakit hati. Karena kita tahu di era media sosial seperti sekarang, dorongan untuk orang berpartisipasi aktif di dalam polling seperti ini, kalau biasanya ada tuntutan, entah itu dia marah, kecewa, atau dia betul-betul mencintai. Jadi biasanya. Nah, ini agak aneh juga kalau kita lihat, kalau misalnya diklaim bahwa itu adalah suara representasi suara masyarakat Indonesia, publik Indonesia. Karena pada kenyataannya, Pak Jokowi itu approval ratingnya masih di atas 75%. Jadi pertanyaannya, kalau masyarakat Indonesia 75-83% itu puas dan percaya dan suka dengan kepemimpinan Pak Jokowi, maka yang ikut polling ini mewakili suara siapa? Yang 20. Ini suara siapa? Suara 16% atau suara siapa? Itu patut kita pertanyakan. Kemudian hal lain yang memang harus kita perhatikan juga adalah bahwa ini ada kelemahan metodologi dan itu diakui oleh OCCRP ya. Bahwa mereka mengakui di dalam rilis terbaru, poin kedua, bahwa kami menyadari bahwa nominasi atau penghargaan ini sering disalahgunakan untuk kepentingan politik. Dan itu tepat yang terjadi saat ini. Orang-orang yang tidak suka dengan Jokowi, orang-orang yang dendam dengan Pak Jokowi, orang-orang lawan politik Pak Jokowi itu menggunakan momen ini, ajang penghargaan ini untuk menyerang Pak Jokowi. Dan kita juga bersyukur akhirnya OCCRP mengeluarkan rilis ini. Menurut saya ini harus disampaikan kepada publik seluas-luasnya, terutama kepada mereka yang tidak membaca, yang tidak tahu informasi, yang malas untuk melakukan riset, termasuk juga kawan-kawan media, Bang Ade. Oke guys, sangat jelas bahwa apa yang dirilis oleh OCCRP itu tidak punya bukti. Tidak heran bila pada akhirnya Pak Jokowi dengan tegas mengatakan bahwa silakan hal itu dibuktikan saja kalau memang benar dirinya adalah pelaku korupsi. Dari jawaban Pak Jokowi, sesungguhnya mau mengisyaratkan kepada kita semua bahwa Jokowi itu adalah pribadi yang benar-benar dengan tulus hati untuk membangun Indonesia kurang lebih selama 10 tahun itu. Hanya barisan sakit hati. Hanya orang-orang yang mungkin saat ini sedang frustrasi. Hanya orang-orang yang sedikit mengalami gangguan jiwa. Yang terus menjelekan Bapak Jokowi dan keluarga. Yang terus berjuang untuk menjebloskan Bapak Jokowi dan keluarga ke dalam penjara. Tetapi bila kita mau banding dengan pemimpin-pemimpin sebelumnya, semenjak bangsa ini dipimpin oleh presiden pertama yakni Bapak Soekarno, sampai hari ini bangsa ini dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto. Apakah semua pemimpin itu mereka bekerja benar-benar profesional? Benar-benar untuk mensejahterakan rakyat? Benar-benar untuk membangun ekonomi di negara kesatuan Republik Indonesia ini? Mungkin dari presiden pertama sampai presiden ke-7 kemarin, saya secara pribadi mau katakan bahwa the best presiden itu adalah Bapak Joko Widodo. Karena saya bisa melihat dengan mata kepala saya sendiri tentang segala pembangunan, tentang segala infrastruktur, tentang segala hilirisasi dan lain sebagainya yang dilakukan oleh Bapak Jokowi.
Kalau seorang Joko Widodo tidak pernah memikirkan kehidupan masyarakat Indonesia, mungkin dia akan memilih untuk duduk manis di istana. Tetapi apa yang kita lihat? Jejak telapak kaki dari Bapak Joko Widodo ini sudah terukir mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Hari-harinya Jokowi selalu mengunjungi di berbagai macam tempat di negara Kesatuan Republik Indonesia, sekalipun tempat itu berada di pelosok dan lain sebagainya. Itulah alasan kenapa masyarakat Indonesia lebih percaya pada Jokowi. Itulah alasan kenapa sampai hari ini elektabilitas dari Bapak Jokowi itu tidak pernah anjlok. Bahkan misalnya hari ini Bapak Jokowi datang dan berkunjung ke Provinsi Nusa Tenggara Timur, mungkin sambutan atau antusias dari masyarakat Nusa Tenggara Timur tidak akan pernah berbeda ketika Jokowi masih menjadi presiden di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Ataupun misalnya hari ini Bapak Jokowi berkunjung ke Maluku, berkunjung ke Ambon, pasti sambutan dari masyarakat yang ada di sana sama seperti Bapak Jokowi masih menjadi orang nomor satu di bangsa ini. Kenapa hal itu terjadi? Karena masyarakat Indonesia sangat mencintai Bapak Jokowi, mencintai akan kerendahan hatinya, mencintai akan kerja kerasnya untuk membangun bangsa dan negara ini. Sehingga tadi saya katakan dengan jelas bahwa hanya barisan sakit hati, hanya orang-orang yang tidak tahu bersyukur dan tidak tahu berterima kasih, yang sampai saat ini mereka terus berjuang untuk menjebloskan Bapak Jokowi ke balik jeruji besi. Pemirsa sekalian, mari kita gunakan logika akal sehat kita. Gunakan hati nurani kita untuk menilai seseorang. Jangan kita menjudge seseorang atau jangan kita menilai seseorang hanya karena kita punya rasa sakit hati. Kita punya niat untuk balas dendam dan lain sebagainya. Kalaupun demikian, pasti apa yang dilakukan oleh orang itu, entah itu baik, entah itu benar, pasti selalu salah di mata kita. Semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa menyadarkan kita bahwa seorang Joko Widodo adalah the best presiden yang pernah dimiliki oleh negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari bersama-sama kita gunakan hati nurani kita, bersama-sama kita gunakan logika akal sehat kita. Suarakanlah sesuatu yang benar. Jangan kita menyuarakan sesuatu atas dasar rasa sakit hati, rasa balas dendam dan rasa benci yang begitu akut. Mungkin itu saja komentar singkat dari saya dalam konten saya kali ini. Dan dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata atau buah bahasa dari saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara demi membela kebenaran dan keadilan di negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta ini.